Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kembang Setaman bersama saya Widya. Kali ini saya akan mengisahkan beberapa kisah nyata. Tanpa berlama-lama, yuk kita dengarkan ceritanya. Selamat mendengarkan. Pendaki misterius kaki Gunung Salak. Gunung Salak, semua orang bisa melihatnya dengan jelas ketika berada di sekitaran Bogor Selatan, Sukabumi Barat, atau sebelah kanan ujung jalan tol Jagorawi dari arah Jakarta. Banyak cerita luar biasa dari para pendaki, warga, maupun yang pernah berkemah di sekitaran gunung tersebut. Memang Gunung Salak seolah menunjukkan kemegahan alam karena hanya berdiri sendiri ibarat puncak stupa Borobudur, di mana di bagian yang lebih rendah terdapat stupa-stupa yang lebih kecil, yaitu Pegunungan Halimun. Salak berupa barisan pegunungan dan bukit-bukit sampai ke arah pantai selatan melalui Bogor Selatan, Sukabumi, dan Banten. Barisan pegunungan ini disebut-sebut sebagai salah satu Ring of Fire Indonesia, jalur gempa dan celah vulkanik sebagai dampak dari benturan lempeng bumi yang saling bertumbukan maupun bergesekan. Singkat cerita, sekitar tahun 2013, keluarga besar saya ingin berkemah di kaki Gunung Salak, tepatnya perkemahan sekitar kaki Gunung Salak. Karena itu, untuk menuju puncak gunung secara mental, kami belum siap. Sengaja berkunjung satu hari setelah tahun baru, karena orang-orang pasti sudah turun gunung pasca perayaan tahun baru, sehingga kami yakin pasti area perkemahan lebih sepi dan lebih terasa suasana alaminya. Yang kami yakini ternyata benar. Area perkemahan sangat sepi dan bersih karena baru dibersihkan secara total oleh pengelola pasca acara tahun baru. Untungnya, rumah-rumah penduduk lokal yang mencari nafkah 24 jam sebagai pemilik warung-warung penjajah minuman dan makanan ringan masih beroperasi meskipun sepi pengunjung. Di tulisan ini, saya tidak akan menyebutkan lokasi area perkemahan dan jalur pendakian kaki gunung demi menjaga nama baik dan kredibilitas pengelola perkemahan yang menurut saya sudah profesional. Untuk menghilangkan suntuk karena malam-malam hanya acara bakar-bakaran saja, kami berfoto ria dan tertawa bersama mendengar cerita-cerita ringan dari salah satu anggota keluarga. Satu malam, kami lewati dengan tidur lelap, biarpun sesekali terlihat cahaya senter penjaga keamanan menyorot tenda dan mengusir anjing-anjing hutan yang mengaum bersaut-sautan dan kerap kali datang mengelilingi tenda, juga mengacak-acak alat dapur pasca bakar-bakaran tadi. Paginya, kami bangun dan salat subuh kesiangan. Sesekali, kami berfoto dengan latar belakang foto matahari terbit di antara celah puncak gunung nan jauh di sana, yaitu Gunung Gede Pangrango di timur laut yang sangat jelas terlihat dari area perkemahan. Hasil foto barusan dan semalam tak sabar kami buka di mode display atau gallery. Disinilah letak keanehan terjadi. Hampir semua hasil foto kami semalam yang diambil dari kamera DSLR penuh dengan efek bokeh warna merah dan orange serta siluet merah. Kami tetap berpikir positif karena efek api unggun, biarpun kamera sudah disetting mode untuk pemandangan alam malam minim cahaya dan mode defaults dengan flash blitz sekalipun. Yang mengejutkan adalah pada foto lainnya tampak ada beberapa sosok yang menyerupai wajah merah manusia bertaring, kepala harimau, dan ular naga.
Saya dan saudara yang melihat langsung hasil jepretan semalam tidak memberitahukan penampakan-penampakan itu ke anggota keluarga yang lain demi menjaga keceriaan acara kemah keluarga kami. Siang harinya, trek alami kami jajal dengan tujuan air terjun. Beberapa air terjun kami singgahi, luar biasa indahnya. Walaupun terik, tapi tetap terasa teduh karena kanopi alam berupa pohon-pohon besar dan akar-akar raksasa yang bergelantungan. Perjalanan kami diam-diam diikuti oleh sejumlah orang pengelola untuk menjamin keselamatan trek bahaya yang akan kami lalui. Trek yang kami lewati benar-benar jalan setapak yang beberapa sudah licin tergerus mata air dari celah-celah tanah dan sebagian tertimbun tanah longsoran. Sebenarnya, trek ini adalah trek lama yang lebih panjang dari trek baru yang disarankan tim pengelola. Semua trek adalah memutar yang tujuannya kembali ke perkemahan hanya saja karena yang dilalui adalah trek tradisional alias trek lama, maka perjalanan kami jadi jauh lebih lama. Di curug tujuan, kami lama berhenti untuk berenang dan membersihkan diri untuk kemudian melanjutkan perjalanan balik ke perkemahan. Sejumlah orang dari pengelola sudah tidak mengikuti kami lagi. Ada sebuah kelakar khas orang Indonesia. Kalau kita berkunjung ke tempat lain dan kita buang hajat di tempat itu, maka bisa dikatakan kita akan betah di tempat itu. Begitupun saya. Ketika perjalanan balik ke kemah, tiba-tiba pas melewati sungai kecil berair jernih, berarus deras, mulas melilit melanda. Saya buang hajat di sungai yang mengalir jernih. Hingga saya sempat berpikir saya akan betah kalau waktu berkemah diperpanjang. Sambil BAB, saya berceloteh. Wah, jangan-jangan air sungai yang saya cemari ini yang nantinya diproses untuk jadi air mineral kemasan merek terkenal nomor 1 di Indonesia yang lokasi pabriknya jauh di bawah sana. Artinya nanti ada orang yang akan minum air hasil saringan pembuangan ampas makanan saya. Semua ketawa mendengar celotehan saya yang menurut saya garing dan tidak masuk akal. Mungkin mereka ketawa karena saya berceloteh sambil ngejam maksimal. Setelah ritual BAB selesai, perjalanan balik menuju perkemahan tinggal hitungan menit. Posisi saya sebagai cowok dewasa paling muda harus di belakang guna mengawasi semua anggota keluarga di trek berbahaya. Trek yang dilalui sebelah kanan adalah lereng tanah basah vertikal 90 derajat. Sebelah kiri adalah jurang dalam tertutup ilalang dan tumbuhan khas tropis basah dengan sungai air di dasar. Di barisan terdepan, tiba-tiba saya melihat sesosok laki-laki memakai topi pet hitam dengan sambungan penutup pelindung panas untuk leher belakang seperti topi latihan paskibra, berkaos tangan panjang hitam, sabuk militer, celana kargo hitam, dan sepatu boot gunung warna hitam, berjalan cepat seolah memimpin barisan keluarga kami. Layaknya pendaki zaman dahulu atau seragam tempur militer Jepang zaman dahulu, hanya warnanya serba hitam tanpa ada noda tanah lumpur setitik pun. Menit demi menit berlalu, semua anggota keluarga masih berjalan dengan sesekali di antaranya bercerita dan bernyanyi. Saya keheranan, sosok orang asing paling depan itu kok tidak nengok kanan kiri, minimal memperlambat langkahnya. Yang tambah heran, dia berjalan dengan langkah cepat dan badan tegap ala militer, tapi tidak meninggalkan kami yang berjalan santai. Dia berjalan cepat sekali, seolah sedang melakukan moonwalkingnya Michael Jackson, hanya saja arahnya maju ke depan. Heran dengan sosok serba hitam tersebut yang langkahnya cepat, tapi anehnya tidak jauh dari keluarga kami yang terdepan. Jelas-jelas langkah kami santai. Akhirnya saya tanyakan ke anggota keluarga yang lain, "Itu siapa
yang paling depan yang seragamnya dari kepala sampai kaki serba hitam jalan cepat, sedangkan baju kami semua baju bebas, tidak ada yang pakai seragam. Sebelum sempat menanyakan ke anggota keluarga akan sosok tersebut, tiba-tiba saya hanya mendengar keheningan. Saya lihat sosok tersebut dikelilingi lingkaran bokeh yang teramat banyak. Loh, kok efek bokeh tertangkap mata telanjang, sambil sesekali ada efek delusi berbayang. Percaya tidak percaya, sosok tersebut menembus lereng tanah di sebelah kanan trek kami. Sesaat kemudian, bokeh dan efek berbayang di pandangan saya menghilang dan pandangan menjadi normal. Saat saya tanya semua orang, kemana sosok orang terdepan tadi yang belok kanan, semua keheranan dan sepakat menyatakan hanya keluarga kami saja yang sedari tadi berjalan. Dan trek yang dilalui tidak bercabang kanan kiri, hanya satu trek lurus saja. Tidak ada orang atau rombongan lain yang ikut serta, kecuali rombongan pengelola di awal perjalanan. Waduh, di saat saya kebingungan sendiri, tanpa sadar, ternyata saya sudah sampai di perkemahan. Tidak semua orang mengalami hal yang sama dengan saya. Saya berpikir positif saja. Bisa saja sosok tersebut mencoba menjadi guide dari trek tradisional yang lama tidak dilewati manusia. Mungkin karena hanya saya saja yang buang hajat selama perjalanan di trek lama, dan seperti kelakar orang Indonesia, jika buang hajat di tempat lain menandakan kita betah di tempat tersebut. Dan akhirnya kebetahan tersebut membuat sosok tersebut mencoba menemani selama di perjalanan. Obat Maung, penjaga Gunung Sindur. Salam kenal, nama gue Raymond. Sebelumnya mohon maaf kalau bahasanya rada berantakan dan ceritanya kepanjangan. Langsung aja ke cerita ini. Cerita ini dikisahkan oleh ayah gua yang turun-temurun diceritakan dari kakek gua pada tahun 1948, yang pada waktu itu masih tinggal di tanah kelahirannya di daerah Gunung Sindur. Menurut cerita dan kesaksian orang-orang tua setempat, seluruh daerah Gunung Sindur dijaga oleh Opat Maung, yaitu sebutan untuk 4 siluman harimau menjaga Gunung Sindur. Dan ada pantangan juga bahwa tidak boleh jalan berempat pada waktu maghrib melewati hutan. Konon, para Maung akan mengira kita adalah lawan mereka. Saat kakek gua bersama 3 orang temannya akan sholat maghrib menuju surau, tiba-tiba di depan jalan mereka melihat para kompeni Belanda yang mulai melakukan penculikan terhadap pemuda-pemuda kampung yang katanya akan dijadikan kenil. Kemudian kakek dan 3 temannya langsung lari ke arah hutan, dan akhirnya mereka terpojok di sebuah pohon besar. Naasnya lagi, para kompeni berhasil menemukan kakek dan 3 temannya itu. Terus, para kompeni itu langsung menarik kakek dan teman-temannya. Namun, salah satu teman kakek melawan, dan kompeni lantas menembakkan bedil ke arah kaki teman kakek itu hingga terluka. Lalu, kakek gua dan 2 orang temannya lagi melakukan perlawanan serupa. Para kompeni itu akhirnya marah. Saat bedil mulai ditembakkan ke arah mereka, tiba-tiba dari atas pohon muncul seekor harimau loreng menerkam para kompeni itu dan berhasil membunuh salah satu dari mereka. Para kompeni yang lain akhirnya lari, namun masih dikejar oleh harimau itu. Lalu dari atas pohon muncul lagi harimau putih. Kakek dan 3 temannya sangat takut waktu itu. Namun secara perlahan harimau itu mendekati teman kakek yang terluka
dan akhirnya mencongkel peluru yang bersarang di dalam kaki teman kakek gua itu dengan kukunya. Tapi anehnya, teman kakek gua gak ngerasa sakit sedikit pun. Setelah itu, harimau putih itu perlahan mundur dan sekejap hilang di balik pepohonan. Akhirnya, kakek dan 3 temannya pun melanjutkan perjalanan ke surau. Pada saat mereka pulang dari surau dan hampir sampai di rumah, mereka melihat para company yang mengejar mereka tadi sedang diserang oleh 2 ekor harimau. Yang satu harimau hitam dan satu lagi harimau tutul. Para company itu akhirnya pun lari, namun 2 ekor harimau itu tetap mengejarnya. Beberapa bulan kemudian, adiknya kakek gua disunat dan diadakan pesta hajatan. Saat sedang diadakan pesta sisingan, tiba-tiba adiknya kakek menangis sambil menunjuk ke arah luar dinding bilik rumah. Benar saja, saat kakek gua keluar di situ, sudah bersender 4 harimau yang waktu itu dilihat oleh kakek dan teman-temannya saat dikejar-kejar Belanda. Kakek gua kaget dan langsung manggil bapaknya, buyut gua pastinya. Pas balik keluar, 4 harimau itu udah gak ada. Tapi bilik dinding rumah terlihat reot, bekas 4 harimau itu bersender. Akhirnya, buyut gua cerita ke kakek bahwa keempat harimau itu adalah Opat Maung, penjaga Gunung Sindur. Mereka adalah Ki Loreng, Ki Bodas, Ki Kumbang, dan Ki Tutul. Kata buyut gua, kakek gua dan adiknya merupakan cicit Ki Loreng. Jadi, mereka datang bukan untuk ganggu, tapi untuk menghadiri dan melongok cicitnya yang disunat. Dan kata buyut juga, teman kakek yang tertembak oleh company waktu itu juga masih ada keturunan dari Ki Bodas. Sekian cerita dari gue, dan cerita pun berakhir.